Berapa fakta tentang konflik? Yang pertama, konflik tidak terhindarkan. Yang kedua, sekarang konflik itu diperlukan. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, demikianlah seorang dapat menajamkan sesamanya. Kalau saudara mau menjadi manusia yang dewasa, saudara harus ditajamkan. Amsal berkata, harus ada gesekan dengan orang lain. Nah, kalau ada dua orang yang bergesekan supaya tajam, dua-duanya nggak boleh mundur. Kalau salah satu mundur, maka nggak terjadi gesekan, bukan? Tuhan mengizinkan gesekan terjadi supaya kita ini loh ditajamkan. Penajaman itu membuat kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah kebutuhan yang kita perlukan. Karena kalau kita tidak bertumbuh, kita ini melenceng dari rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Melenceng dari versi yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita nggak menjadi versi yang lebih baik daripada kehidupan yang Tuhan tetapkan. Nah, perubahan dalam kehidupan kita ini adalah esensi daripada pertumbuhan. Gesekan ada sering kali datang untuk mengubah saudara. Mengikis kita, membentuk kita. Hari ini kalau ada dari saudara yang berkata, aku masih sakit karena konflik, itu baik bagi saudara. Karena setiap kita perlu belajar untuk menghadapi konflik dengan baik. Kalau tidak, maka yang terjadi seperti saya. Tiba-tiba asam lambungnya kumat, tiba-tiba stres-stres sendiri. Yang panik adalah orang-orang di sekitarnya saya. Waktu kapan itu diajak makan sama Bu Hulda, tiba-tiba dia lihat saya pucet kayak mayat hidup. Bingung dia, loh kamu ini kenapa? Dibelikan obat, dibelikan ini. Itu karena saya nggak menghadapi konflik, nggak tahu cara hadapinya, nggak tahu cara menyelesaikannya. Bahkan ada orang-orang yang pindah gereja hanya gara-gara konflik. Nanti pindah lagi ke gereja lain, sama juga. Pindah lagi, sama juga. Ada kalimat bagus berkata begini, change equals movement. Waktu kita mau berubah, di sana terjadi pergerakan. Gerak itu harus ada friksinya. Apalagi besi menajamkan besi. Konflik itu berbicara tentang gesekan. Saya di rumah lagi bangun kandang untuk reptil. Karena beranak terus nggak cukup. Jadi saya tambah kandangnya. Begitu bahan-bahan dasarnya datang seperti kanal C itu panjangnya lonjong gitu kan. Ternyata harus gesekan, dipotong supaya ukurannya pas. Terus kemudian harus ada gesekan di baut, tembus lubang supaya bisa nggak geser, di-drill, dibor sehingga menjadi bangunan yang kokoh. Apa yang dipasang nggak bergerak. Sama dengan kita. Hari-hari ini kita menjadi pribadi kalau kita sesuai dengan rencananya Tuhan, nggak mungkin tanpa gesekan. Minimal yang tergesek itu perasaannya kita. Tapi itu diperlukan untuk kita menjadi dewasa. Perlu untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Yohanes 17 ayat 21 berkata begini. Supaya semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa. Ada di dalam aku dan aku ada dalam engkau. Agar mereka juga menjadi satu dalam kita. Sehingga dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Ayat 22. Aku telah memberi mereka kemuliaan yang engkau telah berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, aku dalam mereka dan engkau dalam aku. Supaya mereka dapat disempurnakan menjadi satu. Perhatikan kata satu ada berapa kali ini, saudara bisa hitung sendiri. Supaya dunia mengetahui bahwa engkau telah mengutus aku dan telah mengasihi mereka. Sama seperti engkau telah mengasihi aku. Pada saat kita menjadi satu, Bible berkata, dunia melihat kemuliaan Tuhan. Bukan menjadi sama, tapi menjadi satu. Karena itu kunci yang musuh sengaja hancurkan dalam hidup kita. Musuh mau kita tercerai-berai. Musuh mau membuat kita fokus kepada perbedaan. Walaupun kita diciptakan punya fungsi yang berbeda-beda. Tapi kita ini satu kepala, satu tujuan. Bukan fokus kepada perbedaan. Tapi fokus mengapa kita diciptakan menjadi satu. Bahkan bangsa Indonesia punya tagline yang luar biasa. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Tuhan kasih berkat untuk manusia. Waktu Tuhan menciptakan.
Di awal rencananya Tuhan buat bagi kita. Kejadian 1 ayat 28. Elohim memberkati mereka, inilah berkatnya Tuhan. Berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, atas burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini berkatnya Tuhan untuk kita memerintah, untuk kita berkuasa, untuk kita menjadi lebih daripada pemenang. Caranya di Kejadian 2 ayat 24. Itu sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, melekat kuat bersatu dengan istrinya, dan mereka menjadi satu tubuh. Menarik apa yang Bapak Yahweh katakan. Waktu Tuhan berkata, jadilah terang, terang langsung jadi. Detik itu juga. Jadilah hewan, hewan jadi. Detik itu juga. Jadilah manusia, detik itu juga langsung jadi. Tapi waktu Tuhan berkata, penuhi bumi, nggak langsung jadi. Nggak langsung jadi. Penuhi bumi sampai detik ini bumi kita nggak penuh-penuh. Bahkan di Jepang makin berkurang. Kenapa? Karena bumi baru akan bisa penuh kalau manusianya jadi satu. Karena Tuhan beri kita potensi, kemampuan untuk menjadikan apa yang belum ada menjadi ada. Maka dari itu kita sebut omnipotent God. Tuhan yang maha potensi. Tapi potensinya sudah diberikan dalam tangan saudara. Untuk manusia bisa memenuhi bumi. Sekarang tergantung Adam dan Hawa mau jadi satu atau enggak. Kalau mereka enggak mau jadi satu, ya enggak beranak cucu. Karena yang bisa penuhi bumi adalah Adam dan Hawa. Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Untuk menaklukkan bumi enggak cukup hanya kita secara jasmani menjadi satu, tapi secara jiwa menjadi satu, secara roh menjadi satu. Maka itu gereja ini gak bisa bertumbuh kalau kita tercerai-berai. Maka itu juga dalam pernikahan, Bible berkata apa yang sudah Tuhan persatukan tidak bisa dipisahkan. Bible berkata, 2 orang sepakat maka apapun yang kamu minta jadi. Ini ibaratnya cek kosongnya Tuhan buat saudara. Ngeri loh ini saudara. Ini cek kosongnya Tuhan buat saudara. Kalau saudara satu, minta apapun jadi. Whatever you ask for, be done. Jadi. Iblis, jangan sampai ini jadi. Jangan sampai mereka jadi satu. Satu rasa. Maunya jadi satu. Runyam iblis, gagal total dia. Maka dari itu banyak gereja split. Rumah tangga split. Tercerai-berai. Karena kalau kita tidak jadi satu, cek kosongnya nggak bisa ditebus. Ada amin? Memang kita nggak didesain menjadi sama, tapi kita didesain menjadi satu. Hari ini kalau ada konflik bagaimana? Saya mau bagikan 3F, agak kelewat time-nya, tapi ini penting. Kalau ada konflik bagaimana? Yang pertama yang kita harus bahas adalah faktanya. Faktanya seperti apa? Yang kedua adalah perasaannya. Kalau saya lagi nggak enakan sama istri, kita akan mulai cerita. Kalau kamu begini, aku akan merasa seperti ini. Dan di situ kita mulai paham satu dengan yang lain. Satu faktanya, yang kedua perasaannya bagaimana, yang ketiga solusinya apa? Problemnya solusinya apa? Kalau saudara nggak belajar untuk handle setiap gesekan dengan benar, kita akan mudah terjebak dalam kebingungan dan frustasi. Dan itu adalah kesempatan untuk iblis melukai perasaan hati saudara. Dalam luka, kita mulai bangun benteng. Dan benteng itu yang menguasai hidup kita. Sehingga saudara lagi nggak bebas untuk bisa merespon. Maka tidak lama lagi meledak. Dari semua belenggu yang membelenggu saudara. Saya percaya Tuhan mau memerdekakan saudara dari konflik-konflik yang ada dalam hidup kita. Kalau saudara percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita.